Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kembali saya akan membahas tentang pembahasan evaluasi bab 1. Jadi soal-soal yang ada di evaluasi bab 1 saya akan menjelaskan secara rinci. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa teman-teman, adik-adik, saudara-saudara sekalian tekan tombol like, subscribe untuk membantu channel ini ke depannya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas soal yang pertama, yakni penyelesaian dari persamaan mutlak X ditambah 3 sama dengan 5 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita selesaikan dia. X mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Ini bisa menjadi dua cara. Pertama, X ditambah 3 sama dengan 5, atau X ditambah 3 sama dengan negatif 5. Nah, kita mencari nilai X-nya. X sama dengan 5, positif 3 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3, sehingga X-nya sama dengan 5 dikurang 3 hasilnya 2. Atau X sama dengan, ini X tambah 3 sama dengan negatif 5, menjadi X ya, negatif 5, positif 3 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3, sehingga X-nya sama dengan negatif 8. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 8. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kemudian soal yang kedua, yakni penyelesaian dari persamaan mutlak X ditambah 2 sama dengan 4 adalah. Nah, caranya adalah kita tulis kembali soalnya mutlak X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini menjadi ya sama seperti contoh yang pertama ya. X ditambah 2 sama dengan 4, atau X ditambah 2 sama dengan negatif 4. Nah, kita mencari nilai X-nya, sehingga X-nya sama dengan 4. Ini kan positif 2 ke ruas kiri, ke ruas kanan maksudnya ya, menjadi negatif 2, sehingga X-nya sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Atau X-nya yang X tambah 2 sama dengan negatif 4, ini menjadi negatif 4. Ini kan positif 2 ke ruas, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2, sehingga X-nya sama dengan negatif 4 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah X sama dengan negatif 2 atau negatif 6. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang saya masuk kepada soal yang ketiga, yakni pertidaksamaan mutlak 2X dikurang 3 kurang dari 5 mempunyai penyelesaian. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang materi dan contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kali ini kita menyelesaikan soal ini dengan melihat sifat-sifat nilai mutlak yang saya sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, ini kan mutlak 2X dikurang 3 kurang dari 5. Ini sama seperti sifat ini. Mutlak X kurang dari A. Nah, sehingga bisa menjadi negatif A kurang dari X kurang dari A.
ini sifat yang memenuhi untuk soal yang ini. Sehingga kita bisa tulis di sini ya, negatif 5 kurang dari 2x dikurang 3 kurang dari 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah kan kita mau cari nilai x-nya. Jadi masing-masing kedua ruas ya, kita tambah dengan 3. Kenapa tambah 3? Supaya negatif 3 yang ada di sini itu habis nilainya. Sehingga negatif 5 ditambah 3 kurang dari 2x dikurang 3 ditambah 3 ya, kurang dari 5 ditambah 3. Sehingga ini negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2 kurang dari, ini kan sisa tinggal 2x ya, karena negatif 3 ditambah 3 0 ya. Sehingga ini kurang dari 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, sekarang 2 ini lagi kita mau habiskan ya. Sehingga kita masing-masing kedua ruas dibagi dengan 2 supaya nilai 2-nya ini habis. Sehingga negatif 2 dibagi 2 kurang dari 2 bagi 2 x kurang dari 8 dibagi 2. Sehingga nilainya adalah negatif 1 kurang dari x kurang dari 8 dibagi 2 sehingga adalah 4. Jadi jawabannya ini x lebih dari negatif 1 dan x-nya kurang dari 4. Kira-kira jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut pada video selanjutnya. Sekarang soalan selanjutnya, yakni pertidaksamaan mutlak 1/2x ditambah 5 lebih dari sama dengan 2 mempunyai penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita kembali kepada sifat-sifat nilai mutlak supaya lebih mudah. Ini kan bentuknya menyerupai sifat mutlak x lebih dari sama dengan a. Nah, ini menjadi ya x kurang dari sama dengan negatif a, atau x-nya lebih dari sama dengan a. Kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal yang keempat ini. Sehingga ya, ini menjadi 1/2 x ditambah 5 lebih dari sama dengan negatif 2, atau 1/2 x ditambah 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita kembali mencari nilai x-nya. Sehingga 1/2 x kurang dari sama dengan, kita tulis kembali negatif 2, positif 5-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5, sehingga 1/2 x-nya jadi kurang dari sama dengan negatif 7 ya. Sehingga x-nya masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 1/2, sehingga di sini kan negatif 7 dibagi 1/2. Nah, ini menjadi x-nya kurang dari sama dengan, ini bisa 7 dikali 2/1 ya, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 14 ya. Itu untuk bentuk 1/2 x tambah 5 kurang dari negatif 2. Nah, sekarang bagaimana kalau 1/2 x tambah 5 lebih dari 2? Ya, kita mau mencari nilai x-nya nih. Jadi 1/2 x lebih dari, kita tulis ulang 2, positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5,
sehingga 1/2 X lebih dari 2 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 3, sehingga X nya masing-masing kedua ruas kita bagi 1/2, jadi negatif 3 per 1/2 ya, sehingga X nya lebih dari sama dengan negatif 3 dikali kita bawa ke perkalian ya, jadi pembilang penyebut jadi pembilang jadi penyebut, jadi 3 dikali 2/1, sehingga X nya lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 14, atau X nya lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah 14 atau negatif 6. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, saya akan membahas soal selanjutnya, yakni pertidaksamaan mutlak X dikurang 1 kuadrat ditambah 3 kali mutlak X dikurang 1 dikurang 10 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan mengacu kepada sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, langkah pertama, di sini ada bilangan mutlak X kurang 1 ya. Kemudian ini juga mutlak X kurang 1. Kita misalkan ya. Kita misalkan mutlak X dikurang 1 sama dengan A ya. Sehingga A pangkat 2 ditambah 3 kali A dikurang 10 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau ada bentuk pertidaksamaan kuadrat seperti ini, kita faktorkan dia. Untuk memfaktorkan ya, kita cari angka yang jika dikali hasilnya adalah negatif 10, dan jika dijumlah hasilnya adalah 3. Nah, ini jika dikali hasilnya negatif 10 dan jika dijumlah hasilnya adalah positif 3. Bagaimana caranya? Ya, jadi kita cari angka yang jika dikali hasilnya adalah negatif 10 ya, sehingga kita dapat nilai yakni 2 negatif 2 dikali dengan 5, hasilnya adalah negatif 10, dan negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Jadi nanti kita pakai angka negatif 2 dengan positif 5. Nah, kemudian kita masukkan di sini A, karena kuadrat berarti hanya 2 kali, kemudian di sini negatif 2 dan positif 5, sehingga A nya ya kurang 2 lebih dari sama dengan 0, A nya lebih dari sama dengan 2, atau A ditambah 5 sama dengan lebih dari sama dengan 0, A nya lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, kemudian kita dapatkan nilai A nya lebih dari sama dengan 2 dan A nya lebih dari sama dengan negatif 5. Kemudian ya, kita ganti ya A nya ya, kita ganti A dengan kembali dengan mutlak X dikurang 1, sehingga ya kita dapat dua bentuk nilai mutlak. Yang pertama adalah ya mutlak X dikurang 1 kurang dari sama dengan negatif 5,
ya. Dan di sini ada mutlak X dikurang 1 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita jawab dulu untuk yang bentuk mutlak X dikurang 1 kurang dari sama dengan negatif 5. Nah, perlu dicatat bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, di sini terlihat negatif, sehingga ya nilai X yang ada di sini adalah merupakan himpunan kosong, ya. Karena apa? Karena ya, negatif 5 ini kurang dari 0 tuh. Sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian mutlak X dikurang 1 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita pakai sifat nilai mutlak. Ini menjadi ya X dikurang 1 kurang dari negatif 2 atau X dikurang 1 lebih dari sama dengan 2, sehingga nilai X nya adalah negatif 2 ditambah 1, ya, hasilnya adalah negatif 1, atau X yang di sini ya 2, ini negatif ditambah, ya, karena ini negatif 1 pindah ruas ke kanan, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah ya X dikurang 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah simak dan nonton video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.